semuanya, kami dari kelompok 2 yang terdiri atas saya, dengan Sani Daulaya dan teman saya Rizky Sanjaya, saya Ikut Pranata, saya Muhammad Iksan Lubis, Saya Serta Tania, saya Nika Prima Madani, saya Faiza Kamila. akan membahas tentang nilai-nilai bela negara. Ada 5 nilai utama dalam bela negara, yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, dari 5 nilai tersebut, kami akan menampilkan 5 tindakan bela negara dalam bentuk simulasi beserta menjelaskan contoh lainnya secara naratif. Yuk, langsung saja saksikan wujud kami dalam kehidupan mahasiswa. Adapun salah satu bentuk dari nilai cinta tanah air adalah bangga sebagai bangsa Indonesia. Sikap ini ditunjukkan melalui mencintai kebudayaan, menghargai sejarah perjuangan bangsa, serta tidak merasa rendah diri terhadap bangsa lain. Misalnya, mengenakan batik, berbicara positif terkait bangsa Indonesia di media sosial, serta mengikuti kegiatan kebudayaan nasional. Yang kedua adalah menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Menjaga nama baik bangsa berarti bersikap sopan, santun, serta bertanggung jawab sebagai warga negara, baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Nah, yang ketiga, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kontribusi bisa berupa tindakan kecil yang berharapan besar nih, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, ikut serta dalam kegiatan sosial, hingga menciptakan inovasi. Dengan memberikan yang terbaik melalui profesi atau peran kita, itu sudah menjadi bentuk bela negara. Kadang kita mikir, buang sampah sembarang itu hal sepele. Tapi dari tindakan kecil seperti ini, kita sebenarnya lagi jaga tanah, pekarangan, dan lingkungan sekitar kita. Ini bagian dari cinta tanah air, karena bukan cuma hanya soal peta, namun juga tempat kita untuk berpijak dan hidup setiap hari. Nilai yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Nilai ini dapat kita terapkan dengan cara yang pertama, menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu dapat terlihat dengan cara kita menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan cara mematuhi peraturan dan tidak melanggar hukum. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam organisasi, masyarakat, profesi, dan juga politik. Kita sebagai warga negara dituntut untuk ikut aktif di dalam kegiatan organisasi, masyarakat, profesi, dan politik. Keikutsertaan ini menjadi bukti bahwasanya kita peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dan ikut membangun pembangunan sosial. Cukup. Kalian kenapa sih? Kita ini satu bangsa loh. Kita itu harus saling menghargai. Jangan hanya perbedaan kecil seperti ini bikin kita hancur. Kita itu harus cinta tanah air. Cinta tanah air itu bukan hanya masalah kalian hafal lagu kebangsaan atau identitas KTP kalian. Tapi cinta tanah air itu adalah tentang meningkatkan saling menghargai dan meningkatkan solidaritas sebagai saudara sebangsa. 1, 2, 3. Poin ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah memahami nilai di dalam Pancasila. Sebelum kita dapat mengamalkan Pancasila, kita harus memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila tidak hanya sekedar 5 nilai yang dihafal, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang dalam tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial. Dengan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, barulah kita dapat mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang kedua ada mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Mengembangkan nilai-nilai Pancasila juga berarti kita menyesuaikan Pancasila sesuai dengan tantangan zaman, seperti menjaga persatuan dalam menghadapi hoaks dan polarisasi dalam bermedia sosial. Dengan kita mengembangkan nilai-nilai di dalam Pancasila, berarti kita juga tetap menjaga keutuhan dan relevansi ideologi ini. Yang ketiga, ada setia dan meyakini Pancasila sebagai dasar NKRI. Setia kepada Pancasila juga berarti
bahwa kita hanya menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara Indonesia. Dengan kita menjadikan Pancasila sebagai dasar Indonesia, berarti kita juga menjaga keutuhan negara serta hidup di bawah kerangka ideologi yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan. Kelas kita kok berantakan banget ya? Habis pakai kelompok lain nih. Kita bersihin lah dulu. Yalah, biar belajarnya juga nyaman kan. Nah, kemudian ada nilai keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk kemajuan bangsa dan negara. Rela berkorban tidak selalu hanya berarti mengangkat senjata, tetapi juga bisa ditunjukkan lewat tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memberikan waktu untuk kegiatan sosial, menyumbangkan tenaga dan ide untuk program pembangunan, atau membantu sesama dengan materi yang dimiliki. Sikap ini menunjukkan bahwa kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi kemajuan negara. Contoh yang kedua, yaitu siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dari luar. Bisa juga dari dalam negeri seperti konflik sosial, penyebaran hoaks, radikalisme, maupun korupsi. Rela berkorban berarti siap mengambil peran untuk menjaga keutuhan bangsa. Misalnya, dengan menyuarakan kebenaran, tidak terprovokasi, serta menjaga perdamaian dan persatuan. Dalam kondisi ekstrim, sikap ini juga mencakup kesiapan untuk terlibat langsung membela negara jika dibutuhkan. Dan yang terakhir, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Rela berkorban tercermin dalam kepekaan sosial terhadap orang lain. Membantu sesama yang sedang kesulitan, baik dalam bentuk memberi dukungan moral, tenaga, atau materi, merupakan bentuk pengorbanan yang membangun solidaritas nasional. Dari sinilah tumbuh rasa kebangsaan yang kuat karena satu sama lain saling memiliki dan melindungi sebagai sesama warga negara Indonesia. Berikut salah satu contoh video yang kami paparkan mengenai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Aku pulang dulu ya, capek kali hari ini. Reja bentar dulu dong, kita kan ada kegiatan organisasi bentar lagi. Jangan pulang dulu lah. Lagi nggak mood nih, tanggung jawab itu kan bisa besok. Reza, kegiatan ini kan buat kebaikan bareng-bareng. Kalau semua mikir begitu, siapa yang mau menjalankan? Oh ya juga ya. Aku ikut deh demi kalian. Nah, untuk memiliki kemampuan awal bela negara itu terdapat beberapa poin. Yang pertama, memiliki kecerdasan intelektual atau IQ. Yang kedua, kecerdasan spiritual SQ. Habis itu kecerdasan emosional EQ. Dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau menghadapi kesulitan, yaitu AQ. Nah, penjelasannya bela negara tidak hanya cukup dengan kekuatan fisik, tapi diperlukan keseimbangan berbagai kecerdasan. Seperti yang tadi itu ada IQ, yaitu intellectual quotient, yaitu kemampuan berpikir logis, kritis, dan memahami informasi penting untuk mengambil keputusan yang tepat. Kemudian ada EQ, emotional quotient, yaitu kemampuan mengelola emosi, menjaga hubungan sosial, dan tetap tenang di tengah tekanan. Kemudian ada SQ, yaitu spiritual quotient, landasan nilai dan moral untuk bertindak benar dan bertanggung jawab secara etika. Lalu kemudian ada AQ, adversity quotient, yaitu kemampuan untuk bertahan hidup dan bangkit dalam situasi sulit seperti saat krisis, bencana, atau konflik. Semua kecerdasan ini penting sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, lalu poin yang kedua, yaitu senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raga. Nah, penjelasannya, tubuh dan jiwa yang sehat adalah modal awal dalam bela negara. Kesehatan fisik membuat seseorang siap bekerja, berlatih, atau bertindak jika negara memanggil. Kemudian, kesehatan mental atau jiwa memastikan bahwa seseorang dapat berpikir jernih, tidak mudah stres, dan tidak menjadi beban bagi lingkungannya. Merawat diri sendiri berarti juga bersiap menjadi bagian dari kekuatan bangsa. Kemudian yang poin ketiga adalah memiliki kemampuan bela negara dalam bentuk keterampilan.
Penjelasannya, kemampuan bela negara bisa berwujud dalam berbagai keterampilan, seperti yang pertama nih, pertolongan pertama atau evakuasi darurat, yang kedua kedisiplinan dan kepemimpinan, yang ketiga kemampuan teknologi atau komunikasi atau logistik, yang keempat kemampuan bertahan hidup dalam situasi krisis. Semua keterampilan tersebut mendukung peran warga negara dalam kondisi damai maupun darurat. Bela negara bukan hanya tugas tentara, tetapi juga warga sipil yang memiliki keahlian dan kesiapan. Jadi gitu guys, oke? Bela negara itu dimulai dari hal yang sederhana. Di saat kita bersyukur atas nikmat Tuhan, kita sedang melatih diri kita untuk menghargai hidup, tanah air, dan sesama. Karena rasa syukur adalah awal dari tanggung jawab sebagai warga negara.